Shalom, selamat berjumpa sahabat saksi, sapaan dan refleksi di hari yang perdana, Kamis 30 Mei tahun 2024. Hari ini adalah hari spesial bagi sinode kita GITJ. Pada ultahnya yang ke-84, demikian juga bertepatan dengan bulan Aukumene PGI yang ke-74. Dirgahayu kita semua, Tuhan memberkati. Hari ini kita akan merenungkan dan merefleksikan bagian firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 4 ayat 15. Demikian ada tertulis, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami tak henti-hentinya mengucap syukur karena segala kemurahan-Mu Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah kerinduan kami untuk merenungkan firman-Mu ini. Kami boleh memahami dan kami boleh merefleksikan dalam kehidupan kita, sehingga kami boleh semakin memahami, semakin mengerti apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema yang telah ditetapkan berkaitan dengan hari ulang tahun Sinode GITJ adalah bertumbuh bersama dalam segala hal ke arah Kristus. Bertumbuh, ini dari kata dasar tumbuh, mendapat awalan ber menjadi bertumbuh. Artinya adalah suatu situasi yang progresif, yang terus-menerus dalam perkembangan dan pertambahan. Sama seperti seorang bayi yang baru lahir, secara umum dan normal pasti akan mengalami pertumbuhan, baik secara fisik maupun secara psikologi, dengan seimbang. Kesemuanya mengarah kepada pertumbuhan menuju kepada kedewasaan penuh. Nah, Ibu, Bapak, dan sahabat saksi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dalam pertumbuhan spiritual atau kerohanian kita. Ketika kita masih menjadi bayi rohani atau baru bertobat, tentu kita perlu air susu, atau di sini berbicara soal pembimbingan, pendampingan, asuhan, didikan rohani dari orang di sekitar kita, baik melalui orang tua, saudara-saudara di tengah-tengah keluarga, guru-guru di sekolah, maupun guru rohani yang ada di gereja, di sekolah minggu, dan lain sebagainya, dengan harapan supaya sang bayi ini mengalami satu pertumbuhan yang baik menuju kedewasaan penuh dalam segala hal. Menurut firman Tuhan ini ada tanda-tanda seseorang yang memiliki kedewasaan penuh dalam segala hal. Yang pertama adalah hidup teguh dalam kebenaran. Nah, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur 119 ayat yang ke-105 dikatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Itulah pelita dan terang yang sejati di dalam kehidupan ini, yaitu terang dan pelita yang dari Tuhan untuk setiap orang yang percaya. Nah, demikian juga di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, di sana dikatakan bahwa semua tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
supaya setiap orang yang setia kepada kebenaran Allah akan terus diubahkan menjadi semakin berkenan kepada Tuhan. Nah, yang kedua, tanda-tanda orang yang mengalami atau memiliki kedewasaan penuh dalam segala hal adalah hidup di dalam kasih. Seperti apa yang senantiasa kita dengar tiap-tiap hari Minggu, hukum kasih kita untuk mengasihi Tuhan Allah kita dan mengasihi sesama adalah hukum yang pertama dan yang terutama yang mesti harus kita refleksikan, kita lakukan, kita terapkan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, senantiasa mengarah kepada Kristus Tuhan, supaya hidup kita selalu fokus kepada Tuhan. Di dalam Galatia 2 ayat 20 di sana dikatakan bahwa hidup yang kita hidupi itu bukanlah hidupku sendiri, kata Paulus, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi setiap orang yang bertobat itu harus paham dan menyadari sepenuhnya bahwa hidupnya bukanlah hidupnya sendiri, tetapi Kristus yang ada yang memimpin dalam kehidupannya. Demikian tanda-tanda orang yang mengalami atau memiliki kedewasaan penuh dan memiliki satu pertumbuhan dalam segala hal. Kami dapat menyimpulkan dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, hari ulang tahun Sinode GITJ ke-84 dan hari ulang tahun Okumene PGI yang ke-74. Kiranya kedewasaan penuh boleh semakin dirasakan dalam organisasi yang bersangkutan maupun dalam kehidupan lintas organisasi. Hidup bersama di dalam keberbedaan. Hidup adalah persembahan bagi Kristus Sang Kepala Gereja. Apapun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu adalah persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang memotivasi kami untuk kami terus memiliki kehidupan, memiliki pertumbuhan dalam segala hal mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Kami sebagai anggota tubuh Kristus, kami harus taat kepada apa yang dikehendaki oleh Sang Kepala Gereja, sehingga hidup kami berkenan kepada Allah, menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.